Hai semua, perkenalkan nama saya Ritri Galung. Saya dari mahasiswi jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dan fase transformasi dalam sistem besi karbon dengan dosen pengampu saya, Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtananda, ST dan MT, nama Ritri Galung dengan NIM 2205531158. Untuk pengantarnya, sistem besi karbon telah menerima banyak studi referensi karena sangat penting dalam rekayasa karbon besi atau di tepatnya besi-besi karbida. Fase diagram equilibrium bukanlah diagram equilibrium yang benar karena senyawa antara besi karbida bukanlah sebuah fase keseimbangan. Hal ini pada kenyataannya sebuah fase menstabil, namun penguraiannya pada fase stabil besi dan grafik sangat lambat pada suhu kamar dan bahkan pada suhu 700 derajat Celcius. Memerlukan beberapa tahun untuk membentuk grafit. Diagram equilibrium besi-besi karbida. Hubungan fase yang ada dari sistem besi-besi karbida biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase kandungan karbon. Mengacu pada diagram, maka akan terlihat bahwa kurva ABCD itu adalah liquid line. Di atas garis ini hanya ada fase cair dan besi cair yang mengandung karbon terlarut, di mana kurva A, E, F, GH, GCH, maksud saya GCH itu garis solidus di mana semua komposisi besi dan karbon padat. Daerah antara kedua garis ini mewakili medan dua fase padat dan cair. Diagram karbida, besi-besi dicirikan oleh tiga garis beralog. Boralog seperti EFB, setelah itu GCH, setelah itu JKL. Masing-masing mewakili reaksi isotermal yang melibatkan tiga fase dan terjadi pada titik invarian atau suhu dan komposisi tetap pada diagram equilibrium. Dalam hal ini, fase diagram yang ditujukan pada gambar 2.1 tidak lengkap karena hanya diplot untuk kandungan karbon, berarti dalam persen kurang dari 6,69% yang sesuai dengan komposisi besi karbida yang disebut semenitip. Bagian dari diagram yang berkaitan dengan kandungan karbon yang lebih tinggi dari 6,69%. Bagaimanapun bukan signifikansi komersial dan biasanya diabaikan. Skala konsentrasi karbon telah diplot sehingga dapat memperluas wilayah. Baja kompres besi cor, karena kandungan karbon yang tepat di wilayahnya lebih penting. Baja dibagi lagi menjadi baja hypotektoid dari 0,08%, karbon sampai 0,77%, karbon dan baja hypertektoid dari 0,77% sampai dengan 2% karbon. Komposisi yang mengandung karbon hingga 0,002% dianggap sebagai besi. Larutan pada intersel karbon dilarutkan dalam CX atau BCC. Iron disebut ferrite CX. Besi hanya melarutkan 0,08% karbon pada suhu kamar. Larutannya bagaimanapun meningkat dengan suhu maksimum menjadi 0,0218% karbon pada 727 derajat Celcius. Intensial larutan padat karbon terlarut dalam Y atau FCC iron disebut austenit. Meskipun besi Y memiliki lubang,
interstisial yang lebih besar daripada besi siku-siku. Tidak semua lubang yang tersedia terisi setiap saat. Hal ini karena berkerumunnya atom karbon ke dalam celah membentuk strain dalam struktur. Laruttan maksimum adalah 2,11% karbon pada 1148 derajat Celcius. Gambar berikut ini mutiara terdiri dari piring sementit Fe3C dalam matriks ferit campuran. Perlit dengan demikian bukan fase tunggal melainkan campuran dua fase. Bagaimanapun ini adalah konstituen karena ia memiliki tampilan yang jelas di bawah mikroskop dan dapat diidentifikasi dalam struktur mikro yang terdiri dari beberapa unsur Fe3C. Jumlah relatif ferit dan semenit adalah perlit dapat dihitung dengan menggunakan aturan luas pada garis JKL. Seperti persen ferit sama dengan 6,69 dikurang dengan 0,77 dikali dengan 100 dan dibagi lagi dari 6,69 dikurang 0,0218 yang menghasilkan 88,78%. Gambar berikut di mana gambar yang pertama sesuai dengan titik 4, B dan C sesuai dengan titik sedikit di atas sedikit di bawah titik seperti pada gambar berikut ini pada gambar sebelumnya. Oleh karena itu, pada titik ini terdiri dari 49,5% ferit bebas atau ferit protektoid terbentuk antara A4 dan A6 dan sekitar 50,5% perlit karena garis solvus JM hampir vertikal. Mikrostrukturnya tetap sama pada pendinginan lebih lanjut sampai suhu kamar. Diagram waktu suhu transformasi. Diagram pada besi yang dibahas di atas menunjukkan jenis fase yang ada pada paduan besi dan karbon hanya dalam kondisi keseimbangan diagram equilibrium. Pada gambar 2.1 sebelumnya tidak dapat digunakan untuk memprediksi fase dan mikrostruktur dengan benar. Informasi semacam ini yang sangat penting secara praktis dapat diturunkan dari diagram T yang bukan merupakan diagram equilibrium namun tetap merupakan bentuk diagram fase. Gambar 2.3 menunjukkan bagaimana diagram IT diperoleh dari pengukuran transformasi isoternal untuk baja eptektoid 0,77% karbon, 0,76% mangan, di mana kurva reaksi isoternal, diagram transformasi suhu yang diperoleh dari kurva reaksi, dan pengerasan Rockwell diadaptasi dari data Steel Corporation. Pembentukan isoternal BAE. Diskusi sejauh ini hanya terkait dengan transformasi austensif menjadi perlit pada suhu sampai sekitar 550 derajat Celcius. Antara kira-kira 550 derajat Celcius dan 220 derajat Celcius, transformasi isoternal hasil baja eutektoid menghasilkan pembentukan agregat baru ferit dan karbida gelap dengan ferit yang membentuk fase lanjutan. Struktur ini disebut bainit, sementara kedua bainit dan perlit adalah campuran ferit dan karbida. Bainit tidak memiliki susunan lamelar bergantian dari ferit dan karbida yang ditemukan dalam perlit, namun terdiri dari matriks ferit, di mana partikel karbida disematkan bila diamati pada bagian metalografi. Struktur bainit mungkin memiliki penampilan berbulu atau aksesuar tergantung pada apakah terbentuk pada suhu yang relatif tinggi atau relatif rendah pada kisaran temperatur reaksi bainit. Pembentukan martensite. Transformasi martensite adalah transformasi yang kurang difusi dan tidak melibatkan perubahan komposisi. Karena difusi tidak diperlukan, martensite dapat terbentuk pada suhu rendah. Pada suhu rendah di bawah garis MS, kekuatan pendorong atau perbedaan energi bebas untuk transformasi kuburan terpusat muka ke besi kubik berpusat pada tubuh sangat besar sehingga perubahan terjadi hampir seketika tanpa difusi karbon. Namun karena jumlah karbon hadir lebih banyak sekitar 100 kali daripada yang dapat ditahan dalam padat, kisi kubus berpusat pada tubuh sebenarnya
distorsi menjadi tetragona. Nah, baja yang mengandung karbon kurang dari 0,5% tidak cukup mengeras pada vansing baja martensit dengan kandungan karbon di atas 0,30%. Sangat keras sehingga rapuh kecuali jika dimeskerkan dengan transformasi martensit sangat berbeda dari transformasi perlit dan benit. Karakteristik khas transformasi martensit adalah yang pertama, transformasi difusif lebih sedikit. Akibatnya tidak tergantung waktu dan tidak terjadi perubahan komposisi. Di mana yang kedua, transformasi adalah athermal, yang berarti bahwa proporsi austensit yang berubah menjadi martensit hanya bergantung pada suhu yang digunakan dan tidak pada jumlah waktu di mana gas tersebut ditahan pada suhu tertentu tersebut. Di mana yang ketiga, suhu awal transformasi martensit ditetapkan sebagai MS awal martensit dan suhu di mana austensit hampir seluruhnya 99% konversi menjadi martensit ditetapkan dengan MT atau akhir martensit. Suhu MS dan FF ini ditunjukkan sebagai garis horizontal pada diagram TTT. Posisi garis-garis ini bervariasi dengan karbon dan elemen karbonnya yang ada di baja, pengaruh karbon P pada kisaran state. Yang pertama, variasi MS dan F dengan konsentrasi karbon pada baja. Suhu MS dan F pada gambar di samping sehingga pada baja tertentu suhu MS mungkin berada di bawah suhu kamar. Di mana variasi M dengan kandungan mangan pada baja dengan konsentrasi karbon berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi diagram IP. Posisi kurva pada diagram IP dapat diubah dengan variasikan dua faktor, komposisi kimia dan ukuran butiran austenitik. Efek penambahan karbon dan sebagian elemen paduan lainnya pada baja pada umumnya menunda dimulainya transformasi dan untuk peningkatan waktu penyelesaiannya. Setidaknya pada suhu atau di atas daerah diagram. Kurva di diagram IP bergeser ke kanan. Namun besarnya sifat pergeseran ini mungkin sangat berbeda tergantung pada semua elemen paduan dan jumlah yang ditambahkan. Dimana gambar yang C menunjukkan efek peningkatan kandungan mangan dan gambar yang D ini penambahan kromium 2%, penambahan mangan setelah menggeser seluruh kurva S ke kanan, penambahan kromium 2%. Tidak hanya telah menggeser kurva ke kanan, tetapi ia juga telah merubah bentuknya, terutama di daerah benit. Fitur penting adalah bahwa transformasi perlite dan benit sekarang menunjukkan maju dengan hati-hati. Gunakan opti-titi diagram. Jalur yang pertama, di mana ini jalur pertama, ini menggambarkan isotermal atau siklus anil. Bahan dalam kasus ini diinginkan dengan cepat dari suhu eutektoid sampai suhu di bagian atas diagram. Dan diperlukan untuk jangka waktu yang cukup lama agar austensitnya dapat berubah menjadi perlit. Yang jalur kedua ini itu perubahan isotermal pada suhu 600 derajat Celcius selama sekitar 10 detik mengubah austenit menjadi 99% menjadi perlit halus yang tidak diubah pada pegangan untuk waktu yang lebih lama. Jalur yang ketiga sekitar setengah dari austensit diubah menjadi benit pada suhu 300 derajat Celcius pada sekitar 15 detik. Dan jalur yang keempat ini, dalam kasus ini spesimen dipadamkan pada suhu
MSO karena jalur pendingin tidak menyebabkan ataupun problem. Nah, jalur yang kelima ini, spesimen dalam kasus ini langsung dipadamkan pada suhu kamar. Matriks mulai terbentuk di MS dan hampir selesai pada MF, sehingga struktur akhir pada suhu kamar hampir seluruhnya bersifat